Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online GAB Daat. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk belajar kembali tentang kebenaran firman Allah. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu, akan rahmat-Mu yang menyertai setiap kami. Kau juga menyertai perenungan saat ini Tuhan, sehingga kami boleh membawa pengertian yang baru, membawa perubahan pikiran, menginsafkan hati kami pada saat kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai kami, urapi kami, bahkan setiap pendengar Engkau juga mengurapi mereka Tuhan, sehingga ada pemahaman, ada pengertian di dalam hidup mereka. Berkati Daat, GAB Daat ini Tuhan, yang menyelenggarakan ibadah online ini Tuhan, dengan kemurahan dan kebaikan yang Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah bersama GAB Daat dalam ibadah online ini. Kasih Tuhan, kita seringkali sudah banyak mendengar khotbah maupun renungan-renungan, tetapi saat ini kita mau belajar tentang melewati lembah. Di dalam perjalanan kita seringkali mendengar, di dalam kehidupan kita mendengar istilah lembah. Ya, lembah adalah posisi di mana dataran rendah di antara gunung, di kaki gunung. Itu secara geografis dikatakan lembah itu memang berair, banyak pohonan, banyak bebatuan, dan medan yang sulit biasanya dikatakan lembah, ya, di daerah yang sulit. Tetapi di Alkitab juga disering katakan lembah itu mewakili, perkataan lembah ini mewakili suatu keadaan yang susah, penuh tangisan, sesuatu keadaan yang penuh dengan permasalahan, ya, peperangan ataupun apa itu. Kalau posisi lembah itu juga posisi yang tidak enak, ya. Jadi kita mau belajar di sini bagaimana kita bisa melintasi lembah di dalam kehidupan kita. Tak jarang Tuhan mempelajari kita, memberikan pelajaran kita, membawa kita untuk melintasi lembah di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kita melintasi, bahkan tidak katakan, beberapa orang bisa katakan bahwa dunia ini lembah, lembahnya penderitaan, penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan, penuh dengan berbagai macam persoalan yang terjadi. Di dalam lembah kehidupan inilah kita mau belajar melintasinya. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita mau belajar dari kebenaran firman Allah, dari Mazmur Daud, dari Mazmur ayat pasal 84. Kita langsung aja kita potong di dalam ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Sion. Nah, kita belajar dari 3 ayat ini, kasih Tuhan. Kita mau belajar. Setelah kita tahu bahwa lembah itu adalah satu keadaan di mana kita seringkali merasa tersisihkan, merasa terpojok, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, penuh tangisan, penuh dengan permasalahan. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya adalah Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Ditambah lagi, apa yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah memiliki Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, yang senantiasa kita bersandar penuh kepada Tuhan, mempunyai satu tujuan, berhasrat atau berkeinginan, berkemauan melakukan ziarah, satu perjalanan. Perjalanan kemana? Ke bait suci Tuhan. Ya, di dalam peristiwa lama bahwa bangsa Israel itu ada beberapa kali mereka harus kembali ke bait Allah melakukan ibadah. Di dalam melakukan ibadah ini, perjalanan mereka dari tempat mereka masing-masing, seringkali ada beberapa tempat yang memang harus melewati lembah. Perjalanan untuk menuju Yerusalem, di mana
Bait Allah berada itu mereka harus melewati beberapa lembah, ya. Ada lembah yang di sini dikatakan melintasi lembah Baka. Kembali kepada ziarah tadi. Ziarah itu tidak mungkin sendirian. Saya tegaskan kembali bahwa kalau kita berziarah, kita tidak mungkin mengadakan perjalanan itu sendirian. Lone Ranger gitu ya. Bukan ya. Tetapi satu perjalanan yang dilakukan sendirian. Pasti mereka berkelompok. Pasti mereka berjalan bersama-sama dari satu daerah. Mereka bersepakat, mereka satu tujuan, satu hati untuk mengadakan ibadah di bait Allah, ya, memberikan persembahan di bait Allah. Mereka bersepakat untuk datang ke dalam. Berziarah ini tidak hanya sekedar ritual seperti kita datang ke gereja terus pokoknya datang gitu, enggak. Di sini dikatakan bahwa mereka itu mempunyai kerinduan, kehausan dan rasa lapar yang sangat luar biasa. Daud mengatakan bahwa jiwaku hancur, di dalam ayat 1 dikatakan, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kerinduannya itu menghancurkan jiwanya. Roh dan tubuh ini bersuka cita karena Tuhan. Ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai kekasih Tuhan, orang-orang yang percaya. Kita harus memiliki rasa atau perasaan yang kuat untuk kita melakukan perjalanan ini. Perjalanan ke bait Allah, ya, berziarah. Saya katakan kalau di dalam dunia ini mungkin kita berziarah bersama-sama, berjamaah ya. Kita nggak bisa berjalan di dunia ini sendirian. Kita itu makhluk sosial, makhluk yang berkomunitas. Kita tidak bisa berjalan di dunia ini seorang diri, tetapi kita harus bersama-sama berziarah ini bareng-bareng, ya. Apabila melintasi lembah Baka, lembah Baka ini dikatakan bahwa Baka bahasa aslinya juga Baka, hampir mirip, tetapi mempunyai akar kata menangis. Jadi itu berbicara lembah yang penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Setiap kita kadang, saya katakan kadang, kita itu harus dalam melakukan perjalanan itu melewati satu lembah yang penuh tangisan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan permasalahan, ya, di dalam hidup ini. Kalau bangsa Israel itu melewati lembah itu juga bisa penuh dengan tangisan karena susahnya medan atau apa. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita yang saat ini kita tinggal di dunia ini, yang merupakan lembah juga dalam penuh permasalahan, itu penuh tangisan. Kadang-kadang kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa, penuh dengan tantangan hidup, seakan-akan untuk mengangkat muka aja susah, ya. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara kesehatan, mungkin secara kehidupan sosial kita mengalami masalah. Kita hanya bisa menangis, saya katakan gitu. Kita penuh dengan tekanan-tekanan batin atau pikiran yang sangat kuat, sehingga kita harus lewati lembah ini. Tapi kalau kita dikatakan jalan keluar adalah punya hasrat, punya kerinduan, datang mencari Tuhan, mencari bait Allah, datang menghadap Tuhan, dikatakan menghadap kepada Tuhan Allah yang hidup. Dalam ziarah kita punya tujuan, ada niat, punya hasrat, punya keinginan kuat untuk datang kepada Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar, ingin dipuaskan. Satu peristiwa yang sangat luar biasa dikatakan apabila melintasi lembah Baka, di dalam ziarah ini akan melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Satu peristiwa yang sangat luar biasa apabila kita bisa belajar. Dari air mata, penuh dengan air mata, berubah dengan mata air. Mata air ini berbicara tentang kepuasan, dipenuhi segala keperluannya. Dari permasalahan-permasalahan hidup kita diberikan kepuasan, kelegaan. Rasa haus kita itu dipuaskan dengan mata air. Ya. Mereka membuatnya. Loh, bukan Tuhan, Pak. Ternyata di sini ditulis mereka. Siapa mereka? Mereka yang melakukan ziarah. Mereka yang melakukan ziarah penuh dengan kerinduan, rasa haus dan lapar kepada Tuhan, untuk menghadap Tuhan.
Mereka bisa mengubah penderitaan air mata menjadi mata air. Kekasih Tuhan, kalau kita mau belajar, kita mau berziarah bersama, melakukan perjalanan hidup ini dengan berkomunitas bersama-sama, dengan sehati, satu tujuan, satu roh, kita berjalan di dalam kehidupan kita untuk mencapai Yerusalem baru, bait Allah yang sesungguhnya. Maka kita akan, apapun masalah yang kita hadapi, maka itu akan mampu kita ubah menjadi mata air. Di dalam perjalanan kita untuk beribadah, menjalani kehidupan, maka segala permasalahan akan diubahkan menjadi mata air. Kita akan dipuaskan, kita akan diberikan kelegaan. Bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bukan hanya berubah jadi mata air yang memberikan kesegaran di dalam perjalanan mereka, tetapi Tuhan juga memberikan kemuliaannya, menyelubungi dengan berkat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Ya. Di dalam perjalanan kita tidak bisa sendiri, kita perlu teman. Di dalam perjalanan ini mengapa mereka bisa mengubah jadi air mata menjadi mata air? Karena mereka saling memperhatikan, saling menolong, saling membangun di antara mereka. Tidak hanya, waduh kamu gak kuat ya, wis tak tinggal ya, bye-bye aku budal dhisik. Bukan gitu. Tetapi mereka memberi kekuatan, saling membantu. Maka ada perubahan, ada air, mata air. Mereka yang sedih, mungkin kelelahan, mungkin kehabisan dana, mungkin kehabisan makanan, kehabisan itu, mereka saling menolong karena tidak sendirian. Di dalam kehidupan kita tidak bisa sendirian. Harus ada saling tolong menolong, harus saling ada membantu. Maka dikatakan firman Tuhan, hendaklah engkau saling menolong, hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Jadi ada kekuatan yang dikerjakan, ada satu tindakan yang kita kerjakan bersama-sama untuk sama-sama bisa mencapai Zion di mana Allah bertahta. Ya, bisa mencapai di mana Tuhan berkehendak atau Tuhan bertahta di kerajaannya. Jadi kita bisa belajar dari sini bahwa kita dalam perjalanan kehidupan kita, baik kita sudah percaya Tuhan, sudah Kristen, kita juga harus punya kerinduan untuk bersama-sama. Ya, untuk saling membantu, untuk berjalan. Tujuan kita sama, satu tujuan, menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terus kita lanjut ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini satu perkataan yang sangat luar biasa. Biasanya orang yang berjalan semakin jauh, semakin lama itu akan habis tenaganya. Dan kekuatannya itu akan semakin berkurang. Ya. Tetapi ini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kebalikan dari kehidupan kita yang biasa. Saya lihat bahwa kalau apabila saya olahraga gitu aja, semakin jauh kilometer saya untuk umpama saya bersepeda atau berjalan atau berlari, maka energi saya, tenaga saya semakin lama semakin lemah. Bersepeda pertama kecepatannya 20 km, semakin jauh maka kekuatan, tenaga dan kecepatan saya akan semakin berkurang. Tetapi luar biasa bagi mereka yang berhasrat, mempunyai kerinduan melakukan ziarah kepada Tuhan, melakukan perjalanan bersama-sama, mereka semakin lama semakin kuat. Ada spirit, ada semangat, ada kekuatan yang senantiasa diberikan Tuhan. Seperti katakan, aku berlari, kekuatannya seperti Raja Wali, diperbaharui. Berjalan tidak akan lelah, ya, berlari tidak akan lemah. Jadi ada kekuatan yang baru. Kenapa? Karena ada semangat untuk melayani Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Ada semangat, ada gairah yang luar biasa untuk menghadap kepada Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita aplikasikan kebenaran firman Allah ini. Kita tahu bahwa kita berjalan, sekali lagi kita berjalan di dalam journey kita, perjalanan hidup kita. Kita itu perlu bersama.
Entah itu kita berkomunitas di dalam gereja, entah kita di dalam persekutuan, entah kita bersepakat dengan orang-orang yang bisa kita jangkau dan memiliki spirit yang sama, tujuan yang sama untuk mencari Tuhan. Ayo kita bangun dan kita semangat untuk kita bisa mencapai garis finish kita dengan baik. Kita bisa masuk di dalam kemuliaan Allah. Kita bisa menghadap Allah kalau pada saat ini kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Merasakan kehadirannya. Kita berdoa, bernyembah, memuji Tuhan, dan kita masuk. Punya tujuan yang sama. Dimanapun kekasih Tuhan saat ini mendengar renungan ini, ayo mulai kita bersemangat. Ayo kita bangun. Persekutuan bersama rekan-rekan seiman kita. Bersatu hati, satu roh, satu tujuan untuk menyembah Allah Khalik langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Kita punya sepakatan keinginan yang sama untuk memuliakan, untuk melayaninya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih setiamu, karena rahmat-Mu menyertai kami. Berkati, urapi Tuhan kebenaran firman Allah ini sesuai janji Engkau Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kebenaran firman Allah ini. Kami juga berdiri akan janji firman-Mu pada saatnya nanti Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 14 Tuhan. Bahwa Engkau akan menghapus air mata itu di antara kami. Tidak ada lagi penderitaan di antara kami Tuhan. Tetapi kami akan bersorak-sorai di dalam Engkau. Kami akan melakukan perjalanan hidup ini dengan sukacita karena kami senantiasa mengharapkan Engkau, bersandar kepada Engkau. Karena Engkaulah perisai, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pelindung kami. Engkau matahari bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih lakukan karya-Mu lebih lanjut atas setiap kami, bahkan setiap kami yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Berkati GAB, Daat, di mana kami melakukan ibadah online ini Tuhan. Berkati pimpinan yang tertinggi kembali sidang sampai pada orang-orang yang berkecimpung dalam multimedia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.